Yang pertama, alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu yang yakin pada hal-hal yang bersifat spiritual, yang maha gaib, yang misterium, yang tidak bisa dinalar secara intelektual. Itu yang pertama. Tapi itu tidak cukup. Tidak cukup hanya bermodalkan iman yang hanya diasupi dengan keyakinan-keyakinan hal-hal yang bersifat misteri dan dia harus disusul dengan wa yuqimunas shalah. Dia harus dimanifestasikan dengan melakukan ritual, dan sholat adalah puncak tertinggi dari ritual Islam. Makanya tidak cukup dengan iman, tapi harus disusul dengan wa yuqimunas shalah. Harus ada ritual. Tapi itu juga tidak cukup. Dia juga harus disusul dengan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dia harus menginfakkan sebagian rezeki yang telah kuanugerahkan kepadanya. Itu bersifat sosial. Jadi kalau kita ingin membuat satu skema, sebenarnya salah satu karakteristik orang-orang bertakwa yang kita buru dalam konteks puasa ini, pertama dia percaya pada hal yang bersifat spiritual, yaitu Allah yang maha gaib. Tapi tidak cukup dengan itu, dia harus disusul dengan ritual. Itu sebabnya tidak cukup orang mengatakan, sudahlah, saya sudah yakin kepada Allah, tidak mesti aku harus sholat. Tidak, harus meneladani panutan utama kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Beliau juga adalah yang paling puncak dari segi spiritual, tetapi beliau juga meneladankan ritual-ritual sholat. Karena itu harus disusul dengan ritual sholat. Dan tidak cukup dengan itu aja, sambil spiritual, ritual juga ada aspek sosial, yaitu mempunyai pemihakan pada masalah-masalah kemanusiaan, memberikan infak, memberikan sedekah, memberikan zakat pada orang-orang yang berhak. Ini kira-kira yang menjadi anatomi dari struktur keimanan seorang mukmin untuk meraih kualitas takwa. Yang kedua dari Kang Diding di Jawa Barat, mudik. Mudik ini sebuah istilah teknis di Nusantara yang hari ini dilarang gitu ya. Larangan ini sangat membuat galau secara sosial dan nasional. Tetapi alumni HMI tidak perlu galau. Karena ada makna spiritual mudik, saudara. Mudik adalah sebuah diksi Nusantara yang berbicara tentang udik. Udik itu adalah suatu medan yang paling terdalam daripada kampung pedalaman kita. Dan udik itu bukan hanya aspek place, bukan hanya aspek materi objektif, tapi dia juga menyangkut space, dia ruang-ruang sadar. Orang-orang yang berangkat dari kampungnya dan pengalaman yang paling dalam dari kampung adalah udik, dia selalu terpanggil untuk mudik karena panggilan hakikat untuk kerinduan pulang ke kampung itu selalu memanggil-manggil, menggedor-gedor jiwa kita. Dan itu adalah suatu yang insaniah, alamiah, natural. Itu sebabnya mudik sangat dekat dengan kata lebaran. Dalam tradisi Idul Fitri, kata lebaran juga ini berakar dari kata lebar, yaitu melebarkan ukhuwah, melebarkan relasi-relasi antara kita dan orang lain. Jadi lebaran sebenarnya adalah melakukan satu langkah di mana setiap orang dia harus mampu untuk out of the box. Dia harus keluar dari kota-kota yang selama ini mengungkungnya. Ketika kita terkungkung oleh kota-kota profesionalitas yang kita pilih, ketika kita lebaran, kita runtuhkan semua itu. Tidak ada urusan dengan direktur, tidak ada urusan dengan menteri, tidak ada urusan dengan presiden. Ketika lebaran dan dia mudik, dia bersilaturahmi, dia luruhkan itu. Itulah lebaran. Jadi kota-kota yang selalu ingin mengungkung dia lompati, dan itu yang disebut dengan lebaran. Out of the box. Itu secara kultural. Tapi secara spiritual, mudik itu sebenarnya kembali pulang. Inilah hakikat raja'ah yang telah kami kemukakan tadi. Al-Quran berbicara tentang pulang. Dan hampir semua tradisi spiritualisme agama-agama ketika ia ingin membicarakan tentang hakikat kerohanian, dia berangkat pada sebuah tema yang disebut dengan pulang. Mudik secara spiritual adalah pulang yang paling inti. Jadi memperbaharui pemahaman tentang kata pulang, mudik secara spiritual, itu lebih penting daripada melakukan perjalanan mudik pulang secara fisikly, yang memang hari ini dilarang karena ada pandemi dan sebagainya. Tetapi kita tidak perlu galau karena ada mudik yang lebih inti, yaitu mudik secara spiritual. Pulang secara spiritual itulah irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Kita harus pulang secara spiritual karena hanya orang-orang yang mengetahui asal usulnya lah, yaitu asal usul kita yang ilahi, bukan hanya asal usul kampung yang bersifat fisikly di sana, tapi ada kampung alastu birabbikum, kampung asal usul, kampung yang paling primordial, itulah yang memanggil-manggil, itulah mudik yang sebenarnya. Karena itu mudik jangan
terhalau, jangan tersendat hanya karena sebuah larangan, karena kita alternatif satu di antaranya adalah mudik secara spiritual, yaitu mudik ke alastu birabbikum qalu bala syahid innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan sahabat saya Sabarudin Amrullah ini memang sesangkatan tahun, kalau nggak salah tahun 89 kami LK3 bersama, dan Bang Akbar juga sempat memberi materi, Cak Nur, Bang Ridwan Saidi, 3 ketua umum yang hadir waktu itu. Kami menikmatinya, dan itu untuk pertama kalinya LK3 diselenggarakan oleh Batko sepengetahuan saya. Sebelumnya PBHMI, tapi itu pertama kalinya tahun 89 itu LK3 dan Batko Intim diberi kesempatan untuk itu. Dan kita bersyukur bahwa ada 3 ketua umum, mantan ketua umum PB hadir bersama, tidak bersama maksudnya, hadir pada acara kami di Makassar. Saudara Sabarudin, Mi'raj itu proses transcendensi. Wasta'inu bis sabri wassalah, itu surah Al-Baqarah ayat 153. Hendaklah engkau menuntaskan persoalan-persoalan yang mengungkummu dengan sabar dan salat. Apa itu sabar? Apa itu salat? Mengapa ini menjadi penting sekali, saudara? Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, kita akan mengalami kemacetan. Tapi sabar itu sebenarnya, saudara-saudara, puncak dari sabar dan salat itu hanya satu, yaitu Muhammad. Makanya orang-orang yang sabar, puncak tertinggi orang sabar itu Muhammad. Puncak orang yang sabar dalam melakukan salat itu Muhammad. Apa artinya? Kalau engkau meneladani Muhammad, baik dalam aspek sabarnya maupun aspek salatnya, maka engkau akan sukses untuk keluar dari kepungan-kepungan persoalan apapun yang Anda hadapi dalam hidup. Itulah hakikatnya. Jadi bukan sabar yang kita rumuskan sendiri, bukan salat yang kita rumuskan sendiri, tapi rumusan salat dan sabar dinisbatkan kepada Rasulullah Muhammad SAW sebagai satu teladan moral, teladan spiritual. Dengan cara seperti itulah kita bisa mengurai dan menghalau seluruh persoalan-persoalan dalam kehidupan kita. Kemudian kemungkinan Zulkifli adalah Siddhartha Buddha Gautama, memang ada pembenaran antropologisnya. Saya telah mengumpulkan sejumlah sosok tokoh yang diduga nabi, yang waman lam naksus alaik, yang tidak tercakapkan dalam Al-Quran. Karena ada pembenarannya secara teologis. Dalam surat Al-Hijr, surah An-Nahl dijelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Sungguh-sungguh ba'atsna, kami telah membangkitkan fi kulli ummatin, setiap umat, rasulan, seorang rasul. Persoalannya ini, rasul maupun nabi itu adalah bahasa Semitik, bahasa Arab kuno yang hanya dikenal oleh bangsa Yahudi, Nasrani, dan Islam. Di luar bangsa Semitik tidak mengenal istilah teknis nabi dan rasul. Nabi itu dari kata naba itu artinya perkabaran ilahi. Nabi artinya pembawa perkabaran ilahi. Rasul itu apa? Dari kata risalah itu message, yaitu pesan. Jadi Rasulullah adalah pembawa pesan-pesan Allah. Itu hanya ada dan dikenal dalam tradisi Semitik, Yahudi, Nasrani, maupun Islam. Tapi di luar itu nggak ngerti, apalagi India, apalagi China, apalagi Nusantara, saudara. Ketika Nabi mengatakan tak kurang dari 124.000 nabi dan rasul, dan dia ditegaskan dalam surah An-Nahl, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan, sangat memungkinkan, jangankan India, Nusantara sangat memungkinkan ada nabi sebelum Muhammad SAW. Karena apa itu umat? Umat itu yang homogen. Kalau dia heterogen namanya al-jam'iyah, dia masyarakat, society. Tapi Al-Quran memilih kata umat. Sekecil apapun kelompoknya yang dia homogen, pasti umat. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan. Sungguh-sungguh kami telah membangkitkan di setiap komunitas ada umat. Makanya ketika misalnya saat diskusi dengan Cak Nur, beliau mengatakan bahwa kalau merujuk temuan-temuan antropologi, ketika menemukan salah satu mata rantai manusia atau fosil tertua di bumi ini di Bengawan Solo, yaitu Pithecanthropus erectus, itu adalah salah satu fosil tertua dari manusia. Dan ketika ia berkomunitas, dia berumat, meskipun kecil, maka sangat berpotensi ada nabinya orang Solo, keturunan istrinya Bang Akbar, tercinta, ada istri orang Solo. Ketika orang-orang Bugis, dulunya itu Jazirah itu sebelum pencairan es di 4.000 tahun sebelum Masehi, dan itu ada jejak-jejak peradaban. Misalnya di Gua Maros, namanya Gua Leang-Leang, itu ada lukisan tangan yang usianya usia karbon itu tak kurang dari 5.000 tahun sebelum Masehi. Itu diduga adalah salah satu komunitas yang tertua. Dan ketika itu berkelompok, dia umat, kemungkinannya ada nabinya
Andi Faisal Jolong orang Bugis. Tetapi karena Nabi dan Rasul adalah istilah teknis yang hanya dikenal dalam tradisi Semitik, maka mungkin di Bugis dikenal sebagai Andre Gurut. Mungkin yang lain disebut master, yang lain apa dan sebagainya kita tidak tahu. Nah karena itulah saudara, pertanyaannya apakah sangat memungkinkan Nabi Zulkifli adalah Siddhartha Buddha Gautama? Jawaban saya secara antropologi agama dan keyakinan saya dalam menelusuri kitab suci Al-Quran khususnya, saya sangat yakin bahwa Siddhartha Buddha Gautama adalah seorang nabi. Nabi yang tak tercakapkan dalam Al-Quran. Termasuk Lao Tse. Saya menemukan Lao Tse. Lao Tse itu diduga sangat kuat adalah Nabi Lut alaihissalam. Jadi ini ceritanya ketika Babilonia menjelang kehancuran, ya sudah diserang oleh pasukan, maka ibunda Nabi Ibrahim yang bernama Ibunda Terah. Nah Ibunda Terah ini ibunya Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia harus keluar dari Babilonia. Dia membawa anaknya Ibrahim dan cucunya, yaitu Lut. Karena ayahnya Nabi Lut itu saudara kandung dengan Nabi Ibrahim. Di dalam kitab Perjanjian Lama dijelaskan Ibunda Terah Ibrahim untuk meninggalkan Babilonia menuju satu desa yang disebut dengan Ir. Itu dalam kitab Perjanjian Lama. Yang menarik Bapak sekalian, ternyata ada temuan antropologi agama di China yang kira-kira kurang lebih 4.000 tahun sebelum Masehi. 4.000 tahun Masehi itu ada nama desa yaitu Ur. Desa Ur. Desa Ur itu dipandu oleh seorang pemimpin spiritual yang bernama Tuan Lao. Lao Tse. Jadi Lao Tse ini oleh orang-orang desa Ur, ingat Ur di Cina dan di kitab Perjanjian Lama disebut Ir, ini mempunyai kedekatan secara antropologi, itu diyakini sebagai Lao Tse. Dan ada kesaksian dari Confucius. Beliau pernah mengatakan, meskipun saya lebih tua dari Lao Tse, tapi saya pernah berguru kepada beliau. Satu ajaran beliau yang sangat terkenal yaitu Tao. Apa itu Tao? Tao itu artinya yang maha tinggi tak terperanai atau infinitum. Tao. Nah, ada lagi kesaksian Confucius. Beliau mengatakan Tuan Guru Tao ini unik. Ketika dia mengajarkan Tuan Guru Lao ini sangat unik. Ketika mengajarkan tentang Tao, dia naik lembu dan masyarakat Ur itu menyebut dia sebagai si hidung besar. Si hidung besar. Nah, si hidung besar ini kalau kita membaca antropologi dunia saudara, itu merupakan jejak-jejak artifisial dan karakteristik orang-orang Arab. Jadi kalau orang bicara antropologi si hidung besar itu artinya orang Arab. Sama kira-kira lebih kalau kita Indonesia si mata sipit pasti orang Cina, kira-kira seperti itu. Nah, di Cina itu kalau menyebut orang Arab si hidung besar. Jadi sangat diduga sangat kuat bahwa Lao Tse ini adalah si hidung besar itu dari Arab. Dan satu hal yang menarik, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Abbas, salah seorang mufassir awal, beliau mengalami kemacetan pemahaman ketika mencoba menafsirkan tentang Sabbihisma Rabbikal A'la. Maha suci Allah, Rabbul A'la. Itu tidak dikenal dalam tradisi Arabia. Saudi Arabia, bukan Saudi Arabia. Saudi Arabia di Makkah maupun Madinah nggak ngerti apa itu Rabbul A'la. Mereka hanya mengenal konsepsi Allah atau Rabbul Alamin. Ini Rabbul A'la. Ternyata ditelusuri, kata beliau, itu hanya ditemukan dalam kitab Perjanjian Lama, bahwa konsepsi tentang Rabbul A'la itu yang pertama kali mengenalkan adalah Nabi Lut alaihissalam. Yang hampir sama dengan tentang konsepsi Tao, tentang Lao Tse. Nah siapa itu Lao Tse? Si Tuan Lao. Sama dengan Tomin Tse, Lao Tse, Sabri Tse, Faisal Tse. Tse itu Tuan. Jadi Lao Tse diduga karena lidah orang Cina nggak bisa menyebut Lut, disebut Lao. Nah, mau apa kita dengan Tao, saudara? Kalau Anda membaca tentang Tao Te Ching, itu banyak sekali hal yang bersifat spiritual yang berhimpitan dengan ajaran-ajaran sufistik. Nah inilah menurut kami, perlu ada kerendahan hatian. Tidak perlu kita bertengkar tentang sosok-sosok itu, tapi ajaran-ajaran bisa universal, dan kita bertemu bahwa memang ada informasi dalam Al-Quran, hati-hatilah. Karena teramat banyak nabi yang tak tercakapkan dalam Al-Quran, ratusan ribu sebelum engkau Muhammad aku bangkitkan, itu bertebaran di muka bumi ini. Ini membuat kita mengalami kesantunan spiritual, mudah-mudahan semakin memperkaya iman kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.